Ya, kita lanjutkan kembali dialog kita tentang sidang pledoi Siti Fadila Supari yang berlangsung kemarin. Begitu Bung Lukman masih bersama kami. Dalam pledoi disebut ada barang bukti yang dihilangkan, begitu. Seberapa pentingkah barang bukti yang dihilangkan itu yang harusnya diungkap dalam persidangan? Oke, saya tidak ingin menyatakan barang bukti itu dihilangkan karena nanti itu juga tendensius terhadap siapa yang menghilangkan, tidak seperti itu. Jadi gini, yang dimaksud dengan barang bukti yang sempat hilang saja saya nyatakan seperti itu adalah antara lain adalah lembar verbal. Lembar verbal yang mendasari dikeluarkannya rekomendasi dari Ibu Menteri kepada bawahannya, pada Sekjen, Irjen, dan seterusnya. Jadi lembar verbal itu isinya itu adalah tentang beberapa tanda tangan atau farap dari bawahan yang meminta kepada Ibu Menteri untuk mengeluarkan rekomendasi penunjukan langsung didasarkan pada kondisi luar biasa atau KLB di Kota Cane, Aceh pada saat itu. Jadi lembar verbal itu pun diterima oleh Sekjen dikaitkan dengan surat yang berasal dari daerah, antara lain Kota Cane terkait dengan banjir bandang yang terjadi di Kota Cane. Yang pada saat itu ada 16 orang yang sudah meninggal dan beberapa puluh yang dalam kondisi yang luar biasa sakitnya seperti itu. Sementara akibat tsunami Aceh pada saat itu kan alat-alat kesehatan semuanya hangus, hilang seperti itu. Nah, Rumah Sakit Sulianti Saroso pun mengirimkan surat kepada kementerian, diterima. Tentunya bukan Ibu Menteri yang terima surat kan, pasti dinas-dinas instansi-instansi terkait di bawah Ibu Menteri. Dari situ disampaikanlah surat lembar verbal untuk meminta tanda tangan Ibu seperti itu. Ibu pun di dalam sebelum tidak langsung mengeluarkan rekomendasi penunjukan langsung, menyampaikan biasa lembar verbal itu nanti Ibu tanda paraf juga, nanti turun lagi ke bawah, nanti naik lagi ke Ibu baru ditanda tangan. Antara lain dalam rekomendasi itu pun kan disampaikan agar proses ini dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku. Dan harga yang wajar. Seperti itu. Dan soal travel check, Bung Lukman, aliran dana 1,9 itu posisinya bagaimana travel check? Ini yang kedua, tuntutan yang kedua terkait dengan MTC, Mandiri Travel Check. Terkait dengan MTC ini, berdasarkan pada fakta persidangan yang ada, Ibu tidak pernah menerima MTC. Dan berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa MTC itu diterima oleh Ibu. Tidak ada satupun. Dan sudah terbukti ya, tidak ada satupun begitu. Saya melihatnya mungkin posisi dari Menteri Kesehatan pada saat itu Siti Fadila Supari yang ingin mungkin memberikan program begitu menunjuk langsung untuk membantu pada saat itu musibah dimanfaatkan oleh segelintir orang begitu namanya yang tadinya harusnya sesuai prosedur itu atas nama Siti Fadila Supari cuma simpang. Mungkin diselewengkan begitu, ini tidak sesuai prosedur, begitu. Itu masalahnya mungkin. Jadi betul pertanyaan itu. Karena apa? Karena memang pihak-pihak yang di bawah Ibu ini sudah divonis bersalah sebagai terpidana tentunya dalam perkara yang diajukan ke Ibu ini. Artinya pertanggungjawaban Ibu sebenarnya sudah selesai ketika yang di bawahnya ini sudah dipidana. Kenapa? Karena rekomendasi itu sudah mendasarkan bahwasanya memang di dalam Kepres nomor 80 tahun 2003 Menteri itu tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi baik itu penunjukan langsung, tender dan seterusnya, itu kewenangan di bawahnya seperti itu. Nah, tapi di dalam fakta persidangan kan dikaitkan juga dengan keterangan ahli kemarin Profesor Gede Panca dan Dr. Hairul Huda bahwasanya bersifat limitatif, restriksi bahwasanya tindakan dari Ibu Menteri bukan berarti tidak ada kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi a contrario, berarti bertentangan dengan peraturan perundangan, tidak. Tentunya kan hal ini bisa diselesaikan secara hukum administratif berdasarkan keterangan ahli yang kemarin. Nah, karena yang bertanggung jawab adalah di bawahnya, tentunya yang bertanggung jawab terhadap penyelewengan baik itu tindak pidana korupsi dan sebagainya yang dilakukan oleh anak buahnya, tentunya anak buahnya yang melakukan. Tapi anehnya tuntutannya malah lebih besar dari tokoh utamanya. Ya, betul. Sepertinya sebagai contoh misalnya saya kira Mulia Hasmi sebagai PPK katakan saja, sebagai pihak yang berdasarkan fakta persidangan maupun putusan-putusan
terpidana yang lain dalam perkara ini dihukum 2 tahun 6 bulan penjara tahanan kota. Jadi dia tidak dipenjara. Dan ini kan juga aneh juga, di dalam satu putusan tindak pidana korupsi ada tahanan kota seperti ini. Nah, sementara ibu dituntut 6 tahun penjara gitu ya. Tapi saya tidak akan bicara domain penuntut umum dan domain hakim. Kami fokus saja di usaha kami, di ikhtiar kami untuk melakukan pembelaan dalam bentuk pledoi kemarin. Seperti itu, Mbak Lutfi. Baik, tidak ada bukti tapi bisa didakwakan begitu, bagaimana bisa, Bung Lukman? Tidak ada bukti dalam 4 bulan kemarin, tidak ada bukti yang kuat untuk mungkin diposisikan Siti Fadilah ini bersalah, tapi bisa dinaikkan ke dalam persidangan begitu. Betul. Yang kami maksud tidak ada bukti adalah tidak ada orang itu kan juga sebagai salah satu alat bukti berdasarkan 184. Okay. Artinya apa? Pihak orang yang menyampaikan, yang menyaksikan, mendengar dan melihat apakah ibu pernah melakukan, katakan saja tindak pidana korupsi yang didakwakan, misalnya katakan saya menerima MTC, tidak ada satupun yang bisa yang mengakui, tidak ada satupun yang menyatakan bahwasanya mereka telah memberikan MTC ke ibu. Yang kedua, adapun katakan saja misalnya kesaksian Mulia Hasmi yang menyatakan bahwasanya dirinya itu dipanggil ke ruangan ibu, bahwasanya Mul katanya kan, yang di dalam dakwaan itu dan tuntutan juga ada gitu kan, tolong tunjuk Indofarma dalam sebagai pihak yang menang dalam penunjukan langsung ini. Sama saja kamu bantu Nuki Sahrun. Nuki Sahrun itu kan saudara kerabat ya petinggi PAN. Pernyataan itu adalah pernyataan tunggal, kesaksian tunggal dari Mulia Hasmi. Tentunya kita tahu di dalam pasal 183 KUHP, unus testis nullus testis. Satu bukti bukan alat bukti. Dan harusnya keterangan pernyataan itu kan harusnya didukung dengan keterangan saksi-saksi yang ahli, keterangan saksi yang lain. Dalam hal ini penuntut umum tidak mampu menghadirkan saksi yang lain dan mendukung pernyataan dari Mulia Hasmi seperti itu. Baik, oke Bung Lukman, kita akan lanjutkan kembali. Special Report masih akan kembali usaha jeda berikut ini.